Begitulah hebat derajat orang tua. Maka sudah semestinya seorang anak itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Saya mau tanya ini, ibu-ibu ini siapa yang masih ada orang tuanya? Kebanyakan? Ya, jika orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti kepada mereka berdua. Yang pertama, cara berbaktinya menziarahi kuburnya. Apalagi ini sudah mendekati bulan Ramadan. Yang kedua, mendoakannya supaya dia dijauhi dari siksaan kubur. Yang ketiga, bersedekah atas nama mereka. Nah, bersedekah. Kalau ada ya harta yang ditinggali mereka, bersedekahlah atas nama mereka. Nah, itu kalau ibu-ibu ke masjid, BKM itu udah understand, itu sudah paham. Saya bersedekah atau berinfak atas nama orang tua. Yang selanjutnya, kalau memang kita mampu melaksanakan ibadah haji atau umroh atas mereka, itu jika orang tua kita sudah meninggal. Jika orang tua kita masih hidup, luar biasa. Bakti kita itu sangat diperlukan. Sebagaimana Rasul bersabda, ya Rasulullah, man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala ummaka. Qultu man abarru qala abaka. Sumal akroba fal akroba. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Rasul menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Rasul menjawab, bapakmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Artinya di situ ibu-ibu disebutkan 3 kali. Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, dan ibu menyusui. 9 bulan 10 hari seorang anak berada di dalam rahim ibu. Kemana-mana ibu bawa, merasakan sakit yang luar biasa. Begitu juga ketika ibu melahirkan, mengorbankan nyawa. Begitu juga ketika menyusui selama 2 tahun. Setiap 2 jam sekali ibu-ibu memberi susu. Itulah pengorbanan seorang ibu pada anak. Bagaimana seorang ayah? Jangan ibu saja dibilang kan, Bu. Ayah, ayahnya harus tahu. Di sini ada ayahnya ini. Hah? Ya. Nah, kalau ayah, makanya saya di rumah pun sering. Ibu 3 kali kata anak saya. Ayah cuma sekali, kalah ayah sama mami kata. Saya sebutkan juga, ayah memang tidak mengandungmu, tetapi di dalam darahmu mengalir darahnya. Karena kami bersepakat untuk menghadirkan kalian pada malam hari, maka darahnya, darah saya pun mengalir di dalam darahmu. Begitu Bu kan? Kalau tidak ada kesepakatan, tidak terjadi anak itu. Yang kedua, ayah memang tidak melahirkanmu, tetapi suaranya lah yang pertama sekali kau dengar ketika mengazankan atau mengiqomahkan di telinga kananmu. Yang ketiga, ayah memang tidak menyusuimu, tetapi di dalam darahmu mengalir darahnya. Setiap keringat, tetesan keringat yang dikeluarkan, itulah yang menjadi air susumu. Karena uang dari ayahmu itulah untuk membeli susu. Dan akhirnya ibu-ibu mempunyai vitamin, ya, dan susunya pun banyak. Gitu Bu. Ibu-ibu yang berbahagia, banyak kisah-kisah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini harus diajarkan kepada anak-anak kita, apalagi anak zaman now kita bilang. Sudah diracuni dengan digitalisasi. Ya, semua anak-anak, maaf kata, anak kecil sekarang sudah megang HP. Semua kita memang sudah kena virus HP. Dari anak kecil, remaja, dewasa, kakek, nenek pun sekarang udah zaman milenial.
Begitulah ya virus-virus HP. Sebenarnya HP ini bisa baik, begitu juga bisa buruk. Karena kalau dulu sebaik-baik teman adalah buku, sekarang sebaik-baik teman adalah HP. Kenapa? Karena di HP itu sudah ada buku, ada Al-Quran, ada buku saja kita tanya sama Mbak Google, jawab ya. Jadi nggak perlu kita bawa buku tebal-tebal seperti anak kuliahan sekarang. Cukup HP, di HP sudah banyak, ya sudah ada untuk dasar-dasar keilmuan. Bisa menjadi maroji untuk rujukan bagi kita untuk mencari sesuatu. Maka dari itu pandai-pandailah. Nah, ini sangat luar biasa HP ini. Ibunya meninggal, kemudian ia didatangi oleh seorang pemuda. Kenapa engkau menangis terisak-isak? Padahal seseorang dilarang menangis terisak-isak ketika ada orang meninggal. Aku menangis, kata ulama itu, karena ibuku telah tiada. Artinya setengah pintu surgaku sudah tiada, tinggallah ayahku, setengah pintu surga yang aku miliki. Maka dari itu aku harus berbakti kepadanya. Al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adi zalikal bab aw fasbu. Kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin memasukinya, maka berbaktilah kepada keduanya. Jika engkau enggan memasukinya, maka sia-siakanlah orang tuamu. Apalagi sini sudah mendekati bulan Ramadan, orang tua menjauh di sana. Ya, dari 9 bulan 10 hari kita berada di rahimnya, kemudian mendidik kita, mengasuh kita sampai besar. Umur 20 sampai 25 tahun langsung ia menikah, berpisah dengan anaknya. Yang susah payah seorang ibu yang menikmati seorang istri. Itu Bu. Hah? Ibu bersusah payah mendidik anak ibu sampai besar, sampai umur 20-25 tahun setelah menikah. Ketika sukses, siapa dahulu yang dibantu? Siapa dahulu yang disenangkannya? Pasti otomatis istrinya, karena istrinya yang paling dekat, apalagi merantau jauh dari orang tua. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita, apalagi anak laki-laki, baktinya sampai akhir hayatnya. Sampai dia mati, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi kalau bakti seorang istri sampai dia menikah, setelah menikah baktinya pindah kepada suami. Makanya kita tidak pernah dengar judul berbakti kepada istri, yang ada menyayangi istri dan anak. Tetapi kebanyakan sekarang suami-suami lebih senang, lebih memperhatikan istri dan anaknya, melupakan orang tuanya. Jadi kalau ibu Allah dan Rasulnya, maka dari itu perbanyaklah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Yang pergi biarlah pergi, walaupun pergi tetap di hati. Apa kabar ibu-ibu siang ini? Baik.